Selamat datang di channel Ki Bimasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ki Bimasena akan membahas tentang sebuah ilmu kuno warisan leluhur, yaitu cara mendatangkan kekayaan dan rezeki berlimpah dengan media kembang. Dengan menyimak video ini, Anda akan mendapatkan wawasan yang insya Allah bermanfaat, yang suatu saat bisa menjadi bekal berharga bagi diri sendiri maupun keluarga. Lantas, bagaimana sebenarnya cara dan rahasia dari ilmu kuno ini? Simak baik-baik, dan tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Sebelum video ini dilanjutkan, sudilah Anda semua tekan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Pernahkah Anda mendengar bahwa kembang atau bunga bukan hanya memiliki keindahan dan aroma wangi, tetapi juga menyimpan energi spiritual yang bisa membuka jalan rezeki? Dalam tradisi Jawa dan warisan leluhur Nusantara, kembang sering digunakan sebagai media untuk menarik kekayaan, keberuntungan, hingga membuka aura positif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jangan salah sangka, ini bukanlah sulap atau jimat semata, melainkan simbol doa, ikhtiar, dan energi alami yang dipercaya bisa menjadi wasilah datangnya rezeki dari arah yang tak terduga. 1. Kembang setaman untuk pembersihan diri. Kembang setaman sudah sangat akrab dalam budaya Jawa dan tradisi Nusantara. Ia biasanya terdiri dari campuran bunga mawar, melati, kenanga, serta kadang ditambah bunga kantil. Sejak zaman leluhur, kembang setaman dipercaya memiliki kekuatan untuk membersihkan energi negatif dalam diri manusia. Cara penggunaannya pun sederhana, namun syarat makna. Bunga-bunga ini biasanya direndam dalam wadah besar berisi air bersih. Setelah itu, air yang sudah bercampur dengan energi harum bunga digunakan untuk mandi, terutama pada malam Jumat atau saat seseorang merasa hidupnya berat dan penuh kesialan. Bukan tanpa alasan tradisi ini dipertahankan turun-temurun. Leluhur percaya bahwa tubuh manusia menyerap energi dari lingkungan. Jika energi itu terlalu kotor, kita menjadi mudah lelah, pikiran kusut, rezeki tersendat, bahkan hubungan dengan orang lain sering bermasalah. Disinilah mandi kembang setaman berperan, sebagai simbol penyucian diri lahir dan batin. Ketika seseorang mandi dengan air kembang setaman, aroma bunga yang harum akan menenangkan pikiran, sementara dinginnya air membuat tubuh terasa segar kembali. Secara psikologis, rasa segar ini menumbuhkan keyakinan baru, membuka rasa percaya diri, dan membuat hati lebih ringan menghadapi persoalan. Aura positif yang terpancar dari dalam diri inilah yang diyakini menjadi magnet rezeki. Bayangkan, seorang pedagang yang dulunya sering merasa malas, lesu, atau penuh pikiran negatif. Setelah mandi kembang ia merasa semangat dan percaya diri. Saat berinteraksi dengan pembeli, ia terlihat ramah dan menenangkan. Pembeli pun merasa nyaman, betah, dan akhirnya sering kembali. Bukankah itu salah satu bentuk rezeki? Selain itu, kembang setaman juga sering dipakai dalam doa atau meditasi. Air bunga dipercaya sebagai media perantara agar doa kita lebih khusyuk. Bukan berarti bunga itu yang memberi rezeki, melainkan hanya simbol pembersihan diri agar hati siap menerima anugerah dari Allah. Filosofi yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Sebelum meminta kekayaan, sebelum berdoa memohon rezeki, kita harus terlebih dahulu membersihkan diri dari kotoran hati, iri, dengki, malas, dan pikiran buruk. Dengan membersihkan batin, jalan rezeki menjadi lebih mudah terbuka. Maka tak heran, hingga sekarang, tradisi mandi kembang setaman tetap lestari. Ia bukan sekadar ritual kuno, tetapi juga pengingat bahwa untuk mendatangkan kekayaan, langkah pertama adalah menyucikan diri, menguatkan pikiran, dan membuka hati agar pantas menerima rezeki dari sang pemberi rezeki. 2. Bunga melati untuk membuka aura rezeki. Melati, dengan bentuknya yang kecil dan sederhana, menyimpan makna yang begitu besar dalam tradisi Jawa maupun spiritual Nusantara. Aromanya yang lembut, segar, dan menenangkan seringkali dikaitkan dengan kesucian hati, keikhlasan, serta ketulusan. Namun, lebih dari itu, melati juga dipercaya memiliki kekuatan untuk membuka aura rezeki seseorang. Aura rezeki adalah pancaran energi positif dari dalam diri yang membuat seseorang lebih mudah dipercaya, disenangi, dan dihormati. Dalam dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari, kepercayaan adalah modal utama. Nah,
Bunga melati hadir sebagai simbol sekaligus media penguat aura tersebut. Cara penggunaannya pun cukup sederhana. Melati segar bisa diletakkan di ruangan kerja, toko, atau meja usaha. Keharuman melati yang menyebar akan menciptakan suasana tenang, nyaman, dan penuh energi positif. Orang yang masuk ke ruangan tersebut biasanya akan merasakan kedamaian tanpa sadar. Saat orang merasa nyaman, mereka lebih mudah membuka diri, lebih percaya, dan akhirnya hubungan pun menjadi lebih harmonis. Dalam tradisi lama, ada pula kebiasaan menaruh beberapa kuntum melati di wadah berisi air, lalu diletakkan di sudut rumah atau toko. Filosofinya, melati berfungsi sebagai penyejuk hati yang mampu menurunkan energi panas, seperti amarah, iri, dan persaingan tidak sehat. Dengan suasana hati yang sejuk, rezeki pun lebih lancar masuk. Selain itu, bunga melati juga diyakini memperkuat daya tarik alami pemilik rumah atau usaha. Tidak jarang, pedagang atau orang yang bekerja dalam bidang pelayanan masyarakat menaruh melati di sekitar mereka sebagai simbol pemikat simpati. Bukan sekadar daya tarik fisik, tetapi lebih pada pancaran energi keikhlasan yang membuat orang lain merasa betah berinteraksi. Bayangkan jika seorang pengusaha kecil yang setiap harinya harus bertemu dengan banyak orang, tapi wajahnya selalu terlihat kusut, penuh tekanan, dan auranya tertutup. Orang-orang pun enggan mendekat. Namun dengan hati yang tenang, wajah yang segar, serta aura positif yang terbuka, orang-orang justru akan datang dengan sendirinya. Disinilah bunga melati berperan sebagai pengingat sekaligus penguat. Filosofi yang terkandung dalam bunga melati sangat dalam. Kesederhanaan adalah kekuatan. Seperti halnya melati yang kecil dan tidak mencolok, namun keharumannya bisa mengisi ruangan, begitu pula manusia. Tak perlu berlebihan menunjukkan diri, cukup dengan hati yang ikhlas dan energi yang positif, maka rezeki akan datang menghampiri. Oleh karena itu, melati bukan hanya bunga hias, melainkan simbol keterbukaan hati dan kerendahan diri. Jika hati bersih, pikiran jernih, dan aura terbuka, maka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah mengalir dari arah yang tak pernah disangka-sangka. 3. Bunga kenanga untuk pelarisan dagang. Bunga kenanga memiliki aroma khas yang kuat, lembut, dan menenangkan. Dalam tradisi Jawa, bunga ini bukan sekadar hiasan, melainkan juga dipercaya sebagai bunga pembawa rezeki, khususnya bagi para pedagang dan pelaku usaha. Sejak zaman dahulu, para leluhur sering menaruh bunga kenanga di sudut warung, toko, bahkan di dalam dompet, dengan keyakinan bahwa aromanya bisa menarik simpati orang lain dan melancarkan dagangan. Kenanga dianggap memiliki energi yang mampu memancarkan daya tarik alami. Tidak heran jika banyak pedagang tempo dulu yang percaya, dengan meletakkan bunga kenanga di tempat usaha, pelanggan akan lebih betah berlama-lama. Keharuman yang menyebar membuat suasana terasa damai dan nyaman. Rasa nyaman inilah yang tanpa sadar membuat orang ingin kembali lagi, sehingga usaha semakin ramai dan rezeki semakin lancar. Caranya sederhana, cukup siapkan wadah kecil berisi air bersih, masukkan beberapa kuntum bunga kenanga segar, lalu letakkan di meja dagangan, dekat pintu, atau di sudut ruangan usaha. Selain sebagai penyegar ruangan, ia juga menjadi simbol pemanggil energi rezeki. Dalam kepercayaan masyarakat, bunga kenanga seperti magnet yang mampu memikat orang untuk datang tanpa disadari. Ada pula tradisi di mana pedagang menggantungkan bunga kenanga di pintu toko mereka. Hal ini dipercaya sebagai tanda terbukanya pintu rezeki, sekaligus menolak energi buruk yang bisa menghalangi datangnya pembeli. Secara filosofi, bunga kenanga menjadi simbol keterbukaan hati, kerendahan diri, dan keramah tamahan dalam menyambut orang lain. Bayangkan seorang pedagang yang menaruh kenanga di lapaknya. Ketika pembeli datang, ia disambut dengan senyuman hangat, ruangan yang harum, dan suasana yang menyenangkan. Secara psikologis, pembeli pun merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Inilah kunci yang sesungguhnya dari pelarisan, membuat orang merasa betah, nyaman, dan percaya. Lebih dari sekadar bunga, kenanga mengajarkan bahwa dalam berdagang atau bekerja, kita harus mampu menebar rasa damai kepada orang lain. Jika orang merasa tentram berada di dekat kita, maka mereka akan datang kembali dengan sendirinya. Dan jika banyak orang datang, rezeki pun akan terus mengalir tanpa henti. Filosofinya sangat dalam. Rezeki tidak selalu datang dari usaha keras semata,
melainkan juga dari energi baik yang kita pancarkan. Bunga kenanga menjadi simbol bagaimana sebuah aroma wangi mampu membuka jalan, begitu pula dengan hati yang bersih dan sikap ramah mampu membuka pintu-pintu rezeki. Maka, hingga hari ini, kenanga tetap dijadikan sebagai salah satu bunga pilihan untuk pelarisan dagang. Ia mengingatkan kita bahwa rezeki tidak hanya soal materi, tapi juga tentang menciptakan suasana yang membawa orang lain merasa damai. Lalu dari situlah berkah datang tanpa disangka-sangka. 4. Bunga mawar merah untuk keberanian dan kepercayaan diri. Mawar merah, dengan warna yang tegas dan memikat, sudah sejak lama dipandang sebagai simbol keberanian, semangat, dan cinta. Dalam tradisi leluhur, mawar merah tidak hanya digunakan untuk keindahan atau lambang kasih sayang, tetapi juga dipercaya memiliki energi yang mampu membangkitkan rasa percaya diri dan keberanian seseorang, khususnya dalam urusan mencari rezeki. Keberanian seringkali menjadi kunci yang membedakan antara orang yang berhasil dan yang tertinggal. Banyak orang memiliki kemampuan, ide, bahkan peluang besar, namun mereka takut melangkah. Takut gagal, takut ditolak, atau takut menghadapi resiko. Nah, bunga mawar merah hadir sebagai simbol penguat tekad agar kita berani mengambil langkah penting dalam hidup. Caranya sederhana. Mawar merah bisa ditempatkan di meja kerja, di ruangan usaha, atau dibawa dalam bentuk kelopak kecil di saku saat menghadapi pertemuan besar. Kehadirannya bukan sekadar hiasan, melainkan pengingat bahwa keberanian dan keyakinan harus selalu ada dalam setiap usaha. Ketika seseorang menatap mawar merah yang segar, ia akan teringat untuk menyalakan semangatnya kembali, seolah energi bunga itu meresap ke dalam jiwa. Dalam dunia spiritual, mawar merah juga sering dipakai dalam doa atau meditasi. Aromanya yang khas dipercaya mampu memperkuat fokus pikiran dan menyalakan energi dalam hati. Banyak orang merasa lebih mantap dan penuh keyakinan setelah berada dekat dengan bunga ini. Keyakinan yang kuat inilah yang membuat aura seseorang tampak berbeda, lebih berwibawa, lebih meyakinkan, dan lebih disegani. Bayangkan seorang pengusaha kecil yang hendak bertemu dengan calon investor. Ia gugup, penuh keraguan, dan hampir kehilangan percaya diri. Namun dengan menghadirkan mawar merah di ruangannya, ia merasa lebih tenang, lebih yakin dengan dirinya sendiri. Saat berbicara pun ia terdengar mantap, penuh keyakinan, sehingga orang lain pun percaya dengan apa yang ia katakan. Disitulah energi mawar merah bekerja sebagai simbol penguat jiwa. Filosofi yang terkandung di dalam mawar merah sangat dalam. Rezeki tidak hanya datang pada orang yang pintar atau beruntung, tetapi pada mereka yang berani melangkah. Seperti warna merah yang mencolok dan berani menonjol di antara bunga lain, begitu pula manusia yang berani mengambil keputusan. Dialah yang akhirnya membuka jalan rezekinya sendiri. Maka, mawar merah bukan hanya bunga indah yang menyenangkan mata, tetapi juga pengingat bagi kita semua. Jangan takut melangkah, jangan takut gagal, dan jangan takut bangkit kembali. Sebab setiap keberanian yang kita ambil, sesungguhnya sedang membuka pintu-pintu rezeki baru yang Allah siapkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. 5. Bunga 7 rupa sebagai pemanggil rezeki dari berbagai arah. Bunga 7 rupa sering digunakan dalam berbagai ritual tradisi Jawa maupun Nusantara. Sesuai namanya, bunga ini terdiri dari 7 jenis bunga yang berbeda, biasanya melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, kantil, cempaka, dan beberapa bunga lain sesuai ketersediaan. Perpaduan 7 macam bunga ini diyakini membawa kekuatan yang beragam, sehingga mampu memanggil rezeki dari banyak arah. Filosofinya sederhana, seperti halnya bunga yang beraneka warna dan aroma, rezeki pun datang dengan cara yang beragam. Tidak hanya dari pekerjaan utama, tetapi juga bisa melalui usaha sampingan, peluang kecil, bahkan dari pertolongan orang lain yang tidak pernah kita duga. Dengan menghadirkan bunga 7 rupa, kita diingatkan agar tidak membatasi diri hanya pada satu jalan rezeki. Cara penggunaannya pun bervariasi. Ada yang merendam bunga 7 rupa dalam wadah berisi air, lalu menaruhnya di depan rumah atau toko agar aura rumah menjadi lebih sejuk dan terbuka. Ada pula yang menaburkan bunga ini di halaman atau di jalan masuk sebagai simbol membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Bahkan sebagian orang membawa sedikit bunga 7 rupa dalam kantong kecil saat bekerja atau berdagang, dengan keyakinan bahwa energi bunga tersebut akan menarik keberkahan. Selain berfungsi sebagai penarik rezeki,
Bunga 7 rupa juga dipercaya mampu menolak energi negatif yang menghalangi datangnya berkah. Dalam tradisi, bunga ini dianggap sebagai penyelaras energi, sehingga orang yang datang ke rumah atau tempat usaha merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan seperti kita tahu, kenyamanan adalah kunci agar hubungan manusia berjalan harmonis, dan dari hubungan itulah rezeki sering kali mengalir. Bayangkan seseorang yang rumahnya terasa berat, sering bertengkar, dan usahanya tidak kunjung maju. Setelah menghadirkan bunga 7 rupa, suasana rumah perlahan menjadi lebih adem, hati lebih tenang, dan pertengkaran pun berkurang. Dengan hati yang damai, pikiran jernih, usaha pun lebih mudah berkembang. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa bunga 7 rupa adalah pemanggil rezeki dari berbagai penjuru. Namun perlu diingat, bunga hanyalah simbol, bukan pemberi rezeki. Allah lah yang membuka pintu rezeki dengan caranya yang luar biasa. Bunga 7 rupa hanyalah wasilah, pengingat bagi kita untuk selalu membuka diri terhadap banyak kemungkinan. Jangan menutup jalan hanya karena kita merasa sudah cukup dengan satu sumber, sebab bisa jadi Allah memberi rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah kita sangka. Filosofi terdalam dari bunga 7 rupa adalah keberagaman. Semakin banyak kita membuka diri terhadap peluang, semakin banyak pula pintu rezeki yang bisa masuk. Begitu pula dalam kehidupan, jika kita menjaga hubungan baik dengan berbagai macam orang, dari latar belakang berbeda, maka jalan rezeki pun akan lebih luas terbuka. Maka, bunga 7 rupa bukan hanya sekadar hiasan indah, melainkan simbol doa agar rezeki datang dari segala penjuru, dan pengingat bahwa keberkahan selalu mengikuti hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan usaha yang sungguh-sungguh. Sahabat semua, itulah tadi 5 cara mendatangkan kekayaan dengan media kembang yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur Nusantara. Kita telah belajar bahwa setiap bunga bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menyimpan filosofi dan makna mendalam tentang kehidupan, rezeki, serta ketenangan batin. Namun, sangat penting untuk kita pahami bersama, bunga hanyalah simbol dan perantara. Ia tidak punya kuasa apapun untuk memberi kekayaan atau menolak kesialan. Semua rezeki, keberuntungan, dan jalan kehidupan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga hanyalah sarana agar hati kita lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan doa kita lebih khusyuk dalam memohon kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Karena itu, mari kita jadikan kembang sebagai pengingat untuk selalu menjaga hati, membersihkan diri, dan menebar energi positif kepada sesama. Sebab rezeki sejati bukan hanya soal harta, melainkan juga tentang keberkahan, ketentraman, dan hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, semua terjadi atas kehendak Allah. Tugas kita hanyalah berusaha, berdoa, dan berserah diri. Semoga hidup kita senantiasa dipenuhi rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebahagiaan dunia akhirat.